Jajat ya, Ajat apa Jajat sih? Jajat ya. Itu sudah lama ya, sudah lama tidak aktif gitu. Nah, maka sangat sulit untuk mengganti kepemimpinannya kalau tidak dilakukan melalui satu mekanisme yang kita sepakati lagi dari katakanlah dari awal lagi gitu. Nah, untuk pelaksanaannya itu kan harus dilakukan dalam forum musyawarah secara demokratis ya. Secara demokratis, jadi apakah nanti dilakukan pemilihan atau seperti apa. Yang jelas bahwa kita punya gagasan, punya ide, kalau tidak ada pemimpin kan agak susah ya untuk melaksanakannya gitu. Nanti ujung-ujungnya Pak tunjuk-tunjuk, kemudian saling menunggu gitu. Tapi kalau kita dahulukan, ada yang megang gitu, ketua rombongan kita, nah, maka tidak akan sulit ya untuk merangkai ide-ide kita dalam berbagai kegiatan yang bisa diwujudkan. Nah, baik, kita sepakati dulu ya, malam ini kita akan melakukan rapat ini dari mulai sekarang ini 20.15 sampai pukul 21.15. Jadi 1 jam sajalah, seperti itu. Untuk pembahasan pertama, Kang Mahmudin sudah bisa dinyalakan speakernya ya? Siap. Maka dipersilakan Kang Mahmudin. Hatur nuhun Kang Iip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita akan ada satu progres yang lebih cepat sebenarnya, karena sebagaimana tadi yang diutarakan Pak Iip, bahwa kita akan mencoba membuat sebuah tradisi baru, baik dalam organisasi ataupun dalam hal apapun, by data. Dalam artian kita coba lihat pemetaan dulu. Makanya kenapa kita perlu data ini benar-benar dilakukan. Insya Allah kita bisa meraba dalam kuesioner yang udah saya buat. Mohon kita tampilkan iya punten Google Form. Kuesioner kan? Mohon. Enggak. Ada 3 klaster sebenarnya sebagaimana yang diusulkan Pak Iqbal itu, yang ingin kita ketahui, 3 atau kurang lebih 4 yang akan menjadi modal kita untuk melihat paling tidak satu sosial demografi, kedua sumber daya apa yang ada di IKAPIM, tentunya sumber daya yang dimiliki dari alumni itu baik nantinya buat kebaikan alumni itu sendiri, buat pesantren, persis, dan secara umum buat yang lainnya. Yang ketiga, melihat peluang reuni akbar itu kira-kira akan berjalan sukses atau tidak. Kita sebenarnya bisa lihat dari kuesioner yang akan kita lihat. Mungkin teman-teman semuanya udah sekedapnya. Punten. Sekedap dibuka. Agak lambat ini. Ya, teraskan we. Jadi kita ntar ada yang pertama kita akan membicarakan poin yang pertama, karena kemarin kesepakatan kita apakah ada tambahan pertanyaan, usulan dan sebagainya. Ternyata setelah kami tunggu 2 hari ada beberapa masukan, tapi tidak terlalu banyak, dan hanya ada beberapa yang saya rubah dan menurut saya agak penting. Dan ini merupakan ntar kalau udah keluar Google Form itu, silakan ya teman-teman, apakah ada yang harus dibuang atau dipertahankan dan sebagainya. Kalau tidak ada ya kita stop sampai di situ.
Oke, Yang jelas pengalaman saya kemarin pas angket itu sebenarnya Japri adalah strategi yang paling manjur untuk mendapatkan data. Kita mungkin ada beberapa tidak semua orang mempunyai pemahaman sama seperti kita, contohnya pentingnya data, terus tidak ada kecurigaan data dan sebagainya. Saya maklum juga mungkin di antara para alumni ada yang ini buat apa dan sebagainya, contohnya buat pinjol apa dan sebagainya, masih banyak kecurigaan. Tentunya dengan Japri adalah hal yang paling efektif bagaimana data itu terkumpul. Saya sebenarnya target ini kalau tidak ada lagi masukan ataupun saran dan sebagainya ataupun perbaikan dari kuesioner ini, saya mentargetkan dalam jangka waktu 2 minggu, syukur-syukur udah masuk semuanya. Nah ini udah ada, kita langsung masuk aja ya. Poin 1, nama lengkap, jenis kelamin, ini sosial demografi maksud saya. Lanjut tadi nomor yang bisa dihubungi, nih alamat domisili. Next, terus kecamatan kabupaten. Nah profesi ini masih sosial demografi. Pendidikan terakhir, sosial demografi. Next. Ini sekali lagi saya ingin ngedetek, ingin melihat potensi dari alumni, berapa persen yang melanjutkan studi atau tidak. Sekali lagi saya menekankan ini tidak bermaksud untuk menganggap istimewa orang yang studi, tapi untuk lihat peluang apa aja yang mungkin kita bisa cari dari mereka, baik pikirannya untuk disumbangkan ke pesantren, ke PD, ke alumni itu sendiri dan sebagainya. Saya yakin beragam kuliah dan jurusan yang mereka ambil. Next. Nah ini untuk hobi, kira-kira apakah harus dibuang saja ataukah dipertahankan? Ini penting nggak penting sebenarnya, saya selalu ke teman-teman. Yang paling penting itu sebenarnya nomor 14 ini, keahlian. Serta keahlian itu contohnya berdagang, berwira swasta, trainer, pendidik dan sebagainya. Ini sebenarnya butuh waktu yang lama untuk mengcoding. Tapi saya biarkan aja, mungkin di antara alumni IKP punya keahlian yang beragam. Next. Nah, saya tambahkan dari kuesioner yang sebelumnya, apakah Anda sudah berkeluarga atau belum? Ini kita untuk melihat berapa peluang nantinya, berapa persen alumni yang sudah berkeluarga, berapa persen yang belum keluarga, mungkin dia masih kuliah dan sebagainya. Apakah ini berdampak pada kehadiran dia akan mengikuti alumni atau tidak? Insya Allah bisa kelihatan kalau pakai analisis di SPSS, sehingga saya tambahkan ke sini. Next, nomor 16 itu sebenarnya saya ingin melihat ada berapa orang sih di keluarga dia paling tidak untuk snack ke depan. Makanya kata saya kenapa ini data ini penting. Contohnya kita ingin membuat kaos, komersialisasi dan sebagainya, kita bisa lihat dari sini nih. Pangsa pasar alumni itu bisa dilihat sederhananya dari sini nih. Makanya saya coba dikit-dikit masukin untuk proyek-proyek kita ke depan. Next. Ini nomor 17 sengaja masukin apakah Anda memiliki usaha UMKM, usaha pedagang online ataupun offline, kafe dan sebagainya. Jika iya, apa jenis usaha Anda? Apa dalam bidang kuliner dan sebagainya, saya pernah terbuka aja. Di mana alamat usaha Anda?
Nah, ini sebenarnya data ini sangat penting. Nanti rencananya next buat pengurus IKAPIM siapapun yang terpilih, kita punya big data yang begitu gede. Ketika orang pingin nyari pacul, contohnya, oh ada teman kita yang jualan pacul, masuk aja ke apa namanya ke platform itu dan atau website itu dan sebagainya. Kita usahakan dari data ini apa yang kita inginkan bisa tercapai untuk usaha dan sebagainya. Mungkin mereka peluang bisnisnya lebih baik atau sebagainya dan sebagainya. Kita bisa bikin next-nya apa kayak BPR dan sebagainya. Next. Ini kemarin udah kita jawab, dia masuk pendidikan dari Tajiziyah, Sanawiyah, Takhos Mualimin, mungkin per tahun atau per angkatan tentunya beda karena nggak tahu tahun berapa Tajiziyah sama Takhos mulai dihilangkan. Tapi ada beberapa angkatan-angkatan tua, maksud saya, termasuk saya, ngalamin adanya Tajiziyah sama Takhosus. Next. Nah, ini mudah-mudahan di sini ada yang bisa mewakili perangkatan. Berapa lama Anda menjadi santri pesantren Majalengka? Ini sebenarnya udah terakomodir semuanya. Mungkin hanya sampai Tajiziyah. Ini Tajiziyah sampai Sanawiyah. Mungkin angkatan-angkatan baru, semisal angkatan 2000 berapa tuh 2019 atau 2017 mungkin apa namanya mereka hanya dari Sanawiyah kan, tidak dari Tajiziyah. Ada yang Sanawiyah saja tapi tidak tamat, maksudnya Sanawiyah tidak tamat ya Sanawiyah aja, udah Sanawiyah sono kelas 2 mereka keluar nggak ngelanjutin. Yang Sanawiyah tamat itu maksud saya adalah dia lulus di Sanawiyah tapi tidak melanjutkan ke Mualimin. Nah, begitu juga selanjutnya seperti itu. Mungkin ada masukan, ini sebenarnya bisa dipersingkat, saya minta saran aja. Apakah mereka kebingungan untuk mengisi atau tidak. Next. Ini sebenarnya untuk mempermudah, sebagaimana yang saya katakan kemarin. Saya contohnya angkatan siapa ya? Angkatan siapa? Ini sebenarnya udah ada tahunnya. Data di pesantren itu udah ada tahunnya. Oh, saya contohnya angkatan Pak Adi, saya angkatan Indri ya. Nah, ntar saya dan teman-teman akan masukin tahunnya. Ini sebenarnya gampang, tinggal milih ini. Oh, dia angkatan sini lulusnya kira-kira segini gitu. Untuk mempermudah aja. Next. Nah, ini asal daerah sama domisili itu harus ditekankan sekali lagi sama teman-teman. Mungkin ada yang bertanya dan sebagainya ketika kuesioner. Ya kalau yang di atas adalah domisili. Domisili itu dia sekarang lagi di mana posisinya. Contohnya saya kan di Jakarta di Ciputat. Domisili saya adalah Ciputat. Tapi ketika saya menjadi santri, saya orang Cingambul, orang Majalengka, orang Cikijing. Ini nantinya bisa kedetek berapa persen orang contohnya yang balik ke kampung, yang cicing di kampung, atau berapa persen yang ada di luar gitu. Next. Ini pertanyaan ini lebih pada sebenarnya saya ingin lihat ini bisa untuk mendeteksi kira-kira alumni, ada beberapa orang contohnya kita udah ada kepengurusan, kita bisa ngelihat dari data ini. Nih, orang ini lebih senang ke pemberdayaan ekonomi, berat bisa ditarik sebagai pengurus dan sebagainya. Ini orang ini bisa, contohnya angkatan sini lebih pada penguatan organisasi atau hubungan antar lembaga. Ini sebenarnya untuk ngelihat aja potensi-potensi beberapa alumni kalau kita bikin struktur kepengurusan. Insya Allah bisa kita lihat dari sini. Ini sebenarnya terlalu sedikit, mungkin bisa ditambahkan lagi kalau ada masukan. Next. Nah, ini yang kemarin apakah Anda saya kira ini tidak ada tidak terlalu bermasalah, maksudnya belum ada penjelasan lain. Apakah ada aktif di Persis dalam bentuk apapun, hima, him dan sebagainya. Ya, tidak, jika ya terus next. Jadi Oke, Krab.
Jika tidak, apakah Anda berminat untuk aktif di Persis? Kita lihat aja apakah mereka tidak aktif. Minat? Oh ya minat. Oh tidak. Kalau minat ya berarti punya alumni sendiri gitu, bukan ini gitu. Next. Ya next mungkin ya saya nggak tahu apakah angkatan baru mendengar kata ICAPIM atau tidak. Ya kita bisa lihat dari sini. Next. Nah ini mulai saya menanyakan apakah setuju jika alumni PES menggelar alumni akbar ini. Kita bisa mendeteksi dari sini dia setuju atau berapa persen setuju. Oh ternyata ada 90% yang setuju alumni. Nah kita udah agak pede itu untuk ngadain alumni akbar itu dan sebagainya. Oh ternyata cuma 15. Nah itu perlu strategi lain kita untuk mengusahakan gimana alumni itu reuni itu bisa berjalan. Next. Sebagaimana masukan kemarin, saya sengaja masukin sampai Desember 2023. Mudah-mudahan ini ada pilihan. Ataupun contohnya saya kasih, ini sebenarnya bisa, saya lupa. Dri, di other ini bisa ngetik sendiri atau enggak sih? Biasa sih. Oh, biasa ya. Contohnya Iya, biasa. Nanti dicoba ya. Oh, maksudnya ini mau dibuka? Dibuka. Jadi contohnya teh dia nggak ada di pilihan ini. Contohnya dia ada jawabannya. Mengusulkan ya. Liburan anak sekolah atau sebagainya. Nah gitulah. Atau hari Natal dan sebagainya lah. Gitulah. Next. Hari Natal. Oh maksudnya. Libur Natal. Agak sensitif gitu Temu. Jika suatu saat alumni menggelar reuni akbar, apakah Anda akan menghadiri tersebut? Nah, ini bisa kedeteksi juga nih, maksudnya kayak gini. Kenapa data ini perlu diisi dan sebagainya? Yang pertama kita nanya setuju tidak setuju. Ini tidak mungkin contohnya stabil. Yang jawab setuju 80, yang hadir 80, tidak mungkin. Ini bisa kita cari gambaran umumnya dipetakan dari sosial demografi. Apa masalahnya? Apakah jauh, domisili, udah berkeluarga dan sebagainya. Ntar kita kedeteksi. Nah, udah kita bisa lihat dari permasalahan itu, kita cari strategi lain. Contohnya reuninya diadakan di mana gitu, di Amerika, di Belanda. Nah, dengan tiket gratis kita bisa. Next. Biasa ini kita ini cita-cita kita punya kartu tanda anggota alumni, mudah-mudahan semuanya setuju. Bentuk kartunya seperti ini, e-wallet, ATM atau biasa dan sebagainya. Mungkin ada yang mengusulkan yang lain, silakan. Next, sudah habis ya? Sudah. Nah, itu kira-kira silakan sebelum penjadwalan, di antara pertanyaan itu apakah ada yang terganggu, sensitif, atau ada tambahan, atau ada yang harus dihapus? Kalau ada silakan, kalau tidak ada kita stop dan kita oke, ini untuk disebar nanti. Oke. Silakan. Oh, ambil aja. No, gampang. Yuk. Nomor 27. Apakah ini pilihannya 1, 2 atau salah satu? Yang paling ya? Iya, yang paling. Apa perlu dikasih tahu pilih 1 gitu? Di pengisiannya soalnya kalau nggak salah, kalau jawab 2 nggak bisa ini. Hanya 1. Oke. Sip. Itu ada tulisan mark only. Oh iya. One oval. Ya Allah. Andai cuma 1. Oh iya itu nomor 27 teh itu amomo. Ya puntennya nomor 27 itu takutnya ada mispersepsi ya dari responden mengenai kata dakwah gitu. Jadi seolah-olah kalau misalnya memilih pemberdayaan ekonomi menomorduakan dakwah gitu. Jadi mendingan dakwahnya tidak perlu dimasukkan aja kalau begitu mah. Ya. Siap. Enggak. Ini kan lebih pada minat, hobi kan pekerjaan kan berdasarnya ya. Iya. Kalau dakwah mah sudah pastilah semuanya juga dakwah gitu ya.
Mohon. Sebenarnya kalau gitu. Lain. Kesannya teh kalau dimasukin ke sini teh menjadi Ah. salah satu persoalan. Jadi dakwah teh memang dipersoalkan gitu. Iya. Moderasi. Permasalahan gitu ya. Itu maksudnya persoalan. Bahwa dakwah itu memang dipersoalkan gitu. Itu kan dituna yang Anda minati. Banyak persoalan tidak ada yang diminati, bukan persoalan, Mak. Siap. Ting beres baca pertanyaannya gitu Mungkin ya Pak. bidang maksudnya kan. Persoalan di sini maksudnya bidang ya. Iya. Di antara bidang ini. Isu-isu. Mana yang paling Nah, lebih baik eta nu persoalan dijadikan bidang wae, diedit wae. Oh, siap, mohon. Siap dulu langsung. Oke. Iya, setuju ulah persoalan lah bisa iya rumus di antara bidang-bidang mungkin ya. Bidang ya. Oke. Iya, Di betul. antara bidang-bidang bawah ini mana yang paling Anda minati. Saya kira dakwah itu memang harus dakwah itu bukan berarti kita ingin mengeluarkan tuh, tapi ininya apa kategorinya ini takutnya paham ya? Paham. Oke. Nah, jadi nanti semua milih dakwah semua karena takutnya kalau nggak milih dakwah dianggapnya gitu kan. Lain versi. Oh, ini maksud itu. Padahal maksudnya ini kan saya paham nih. Dakwah di sini semua mungkin, ini teh. maksudnya di sini mungkin dakwah itu ceramah gitu ya atau apa? Dai. Gitu. Nah, dai gitu ya. Ya, ntar kita masukin ke pendidikan aja ya. Nah, pendidikan garis miring dakwah gitu ya. Ya. Nggak, atau bisik madele dakwah kena teh. Mohon. Gitu sih usulan nanti mah. Oke. Enggak telangkung. Yang mending dihilangkan terus ya. Persoalan diganti bidang ya. Iya. Mohon. Ya. Mohon. Siap. Terus tasnya ayat di badai ya tasnya. Terus naros deui. Mana tadi teh? (16) apa ya? Lupa 16 tuh apa ya tadi ya? Aduh lupa cuma nomor 16 itu catatan Tebu. Oh, jadi ini yang perlu ditekankan bahwa ada teman-teman mungkin kalau yang sudah berkeluarga mempunyai kartu keluarga sendiri. Biasanya walaupun serumah, contohnya ada mertuanya, orang tuanya, biasanya mereka udah beda kakak itu. Saya harapkan saya bukan jawaban, yang alumni aja, contohnya saya sudah berkeluarga, punya anak satu, berarti jumlah keluarga saya adalah 3. Nah, sebenarnya pengen jawab itu aja gitu. Oke, iya. Kalau contoh yang belum berkeluarga, dia loncat ke nomor 17 gitu kan? Iya, loncat ke nomor 17. Jadi dia nggak milih ini. Kalau dia tidak punya anak mau? Ya dia berarti 2. Oh iya. Atau menduda 1 berarti nggak apa-apa. Oh iya betul. Oke. Atau ini itu enggak ya, dihapus aja contohnya. Iya, agak kumanya. Enggak, hapus aja berarti takut agak ini ya. Enggak apa-apa lah, hapus aja. Pokoknya intinya kalau ada yang bertanya seperti itu, maksudnya dia punya kakak sendiri, kakaknya itu berapa, contohnya cuman baru nikah kan berdua kan belum punya anak dan sebagainya. Iya. Oke. Atau sih Lamun menikahnya 2 kali berarti kakaknya 2 gitu. Nah, 2 biasanya teh. Kayak kurang sih dong mungkin. Biasa teh. Kumaha wa ta? Kumaha can hiji apa 2 wa? Sok tanu di dinas ta jarawa belah.
Ngerti ngomong naon ya. Ngerti. Oke. Sama itu Mu tadi yang lulusan apa ya? Sebenarnya sih maksudnya iya, maaf ya, sobat kedap. Ini memang harus cuma hanya supaya simpel gitu ya. Ini aja berarti ini mah yang bisa begini aja kali ya. Tahjijiyah atau sanawiyah tamat. Berarti dia sampai sanawiyah doang. Jadi untuk angkatan baru kan dari sanawiyah doang kan? Angkatan lama mungkin ada yang dari tahjijiyah. Yang kedua tahjijiyah garis miring sanawiyah tidak tamat, gitu aja kali ya. Jadi kayak ini kayak duka namun biasa kumaha gitu. Iya tujuanna naon Mu mempertanyakan ini teh. Iya silakan. Objektifna. Halo. Mangga. Halo, iya masuk. Eta naon namanya teh? Pertanyaan kan berapa lamanya? Lamun sampai tingkat mana misalnya atau terus dibuat terbuka saja? Kalau buat terbuka saja gimana itu Pak Mahmudin? Iya sampai tingkat mana bisa, terbuka juga bisa. Sebenarnya codingnya ya. Untuk mempercepat coding. Ya langsung jadi. Biar satu-satu nanti kalau terbuka. Tapi mangga upami kalau berapa lama itu kan berarti kan waktu ya ini bukan tingkatan ya jawabannya ya. Sampai aja berarti ya. Oke. Ini aja dibagi jadi beberapa pertanyaan jika nama ini mah. Satu pertanyaan ini dibagi jadi beberapa pertanyaan. Nanti kebanyakan nggak tuh Pak Iqbal? Ini aja udah berapa? 40. Apa berapa? Banyak jawaban. Oke, berarti gitu aja. Nggak apa-apa, terbuka aja. Kita bikin terbuka ya. Tapi mungkin ini ntar keluarnya agak lama ini. Nggak apa-apa. Keluarnya agak lama. Mau gini aja deh, diganti aja nih berapa lamanya ya tadi ya. 21 ya. Sampai mana? Nggak apa-apa deh, kita coba aja begini. Jenjang itu jenjang sampai jenjang mana gitu ya. Oh, tamatnya ini ya, menanyakan tamatnya maksudnya ya. Iya. Jadi bingung. Karena kan ini berapa lama Anda menjadi santri? Tahjijiyah garis miring sanawiyah. Disatuin gitu. Soalnya karena ada tahjijiyah, ada yang nggak tahjijiyah Pak Ibu. Oh. Iya. Kalau pertanyaan yang pindahan itu terpisah ya ada ya? Enggak ada, sudah dimasukin di sini. Oh, masuk ke sini. Kita coba ya, maksudnya yang benar-benar yang mengisi. Jenjang pendidikan yang diselesaikan. Dua pertanyaan yang sudah selesai. Ada yang nggak selesai. Sampai jenjang mana Anda menjadi santri persis? Nah, ya betul itu. Ya betul. Sampai jenjang mana ya? Itu option yang di bawahnya apa Teh? Di bawah sana ya. Hanya tahosus. Jadi baik. Yang mana Pak Apep? Oh iya. Sanawiyah sampai mu'alimin. Sanawiyah sampai mu'alimin. Hanya tahosus sampai mu'alimin. Sigian itu contohnya ya. Tahosus sampai mu'alimin tidak tamat. Mu'alimin tamat. Enggak, berarti ada masuk kategori saya tuh ada itu yang mu'alimin tamat berarti. Iya. Mu'alimin tamat. Saya mau nama KBG ke arah sukun. Bisa diajakan dulu. Maksudnya mu'alimin tamat itu yang tidak tahosus kan? Hanya mu'alimin. Yang angkatan baru. Mau nge-grab data alumni yang tamat dan tidak tamat
tapi tetap sebagai IKAPIM kan? Iya. Iya, betul. Berarti ya tidak usah disebut tamat dan tidak tamat. Oke. Kan sama-sama bakal jadi anggota IKAPIM. Ya, betul. Gitu. Siap. Berarti skip aja yang ini, delete skip aja ya. Maksudnya gimana? Di delete yang keterangan tamat tidak tamat pindah sekolah gitu. Oh, tapi tetap pilihannya ini. Enggak, pertanyaannya dihapus aja semuanya. Enggak ada pertanyaan ini berarti. Oke. Ya, betul. Menjadi tidak perlu ya. Nanti ketika ada pertanyaan angkatan mana, kalau yang hanya sampai tajiziyah juga paham ya? Kira-kiranya enggak? Yang ya, ada nama perwakil namanya tuh, angkatan pertama. Nah ini bisa, ini cocok nggak? Kalau yang tadi dibuat begini, jenjang pendidikan yang jenjang pendidikan di pesantren, tapi terus kemudian ada status pertanyaan berikutnya, tamat tidak tamat, paling gitu. Bisa. Oh iya, jadi ditambah satu pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Ya. 21 tetap. Kalau memang mau digunakan. Oke, masihin lagi ya. 21 tetap pertanyaannya, tapi keterangan tamat tidak tamat itu dipindah ke pertanyaan 22 gitu. Ya. Ya, ditambah. Kumaha nu tukang pedingna itu. Iya, harus kalau ada pertanyaan. Iya. Ngapain mangga? Harusnya dipisahin itu untuk. Iya. Tamat tidak pindah sekolah. Tadi itu yang konsep dari Indri ya. Sampai jenjang mana? Sampai jenjang mana? Apa? Sampai jenjang mana? Di pesantren Persis 92. Ya, sanawiyah, mualimin udah gitu ya. Terus nomor berikutnya tentang tamat tidak tamat kan gitu ya. Tamat atau pindah gitu. Iya gitu. Jadi iya betul. Jadi jawabannya itu tajiziyah, sanawiyah gitu ya? Iya. Mualimin, tahosus gitu kan? Sanawiyah, tahosus, mualimin ya. Ya, nanti terus di nomor 2 tamat tidak tamat gitu ya. Iya. Tamat, tidak tamat. Tamat atau pindah gitu. Atau pindah gitu ya. 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 Gitu, Mu. Ya, boleh. Mumu. Kepental. Yang mangerakeun tangsel. Legit wae. Oke. Nomor 22-nya ya, jadi ngerakeun Ciputat. Oke. Ke rumah. Atasnya, terus ini yang ini, Henry. Nuhun. Yang nama-nama ini mewakili angkatan. Nah, itu pertanyaannya itu bukan dalam angkatan keberapa ya? Berarti seangkatan dengan siapa mungkin gitu ya? Iya. 22. Betul. Ya, banyak yang skip mengapa? Di bawah di bawah ini merupakan nama-nama yang gimana sih? Di bawah ini merupakan nama-nama yang mewakili angkatan di pesantren Majalengka. Langsung aja silahkan Anda pilih ya. Itu seangkatan dengan siapa gitu? Seangkatan. Bersama siapa atau apa ya? Yang bahasa kena bingung. Iya. Seangkatan dengan siapa Anda? Di bawah ini ujung-ujungnya teh. Ai dewek balad saha. Si Aban ke ngisi 2 masih Aban ya?
2 kali masuk dah. 2 kali masuk. Oh, ada memang. Ada. Jadi beneran multiple choice-nya multiple. Diganti dengan Anda masuk gimana sih? Ibu ini merupakan nama-nama seangkatan dengan siapa Anda gitu ya? Gak enak banget sih. Lamun misalkan beririsan gitu mending si Aban wae disebutkeun di diana. Kudu bikin kuesioner khusus tuh. Oke, mohon tas dicatat. Tas. Mana D-nya tadi teh? Ini udah ada. Dari tingkat pendidikan apa masuk pesantren? Ada lah gitu ininya, pertanyaannya. Kumanya? Kalau misalnya tadi nomor 21 itu diganti dengan itu masuknya ya, tidak berhubungan dengan tamat belajar. Oh iya ya, ini masuk ya. Oh, oke. Ya. Tapi mungkin posisinya bisa di atas yang tadi ya? Mohon berurutan kan Pak Pep? Iya, atau pertanyaan di tingkat apa Anda masuk, kemudian tamat nyambung ya. Kapan? Nyambung. Terus Anda usaha online offline. Oh, oke. Tidak. Ini tadi dihapus ya contohnya ya. Terus kalau ini mah nggak ada ya, nggak ada ini ya. Terus ya. Coba ke bawah lagi 2122 23 27. Ini sudah tadi diperbaiki. Ini Eversis. Tapi Uni Akbar. Ya tidak. Oke, sudah ya kayaknya ya. Sip. Mana terus kalau lebet aja ini teh teka tingali ya Bima. Momo. Ya Allah. Momo tajan. Belum ada suara cenderung-cenderungan. Oke. Ada lagi yang mau pertanyaan atau mengubah atau menambah atau mengurangi pertanyaan kuesioner sambil menunggu Mahmudin masuk. Itu ada pertanyaan spesifikasi usaha tidak ya yang pertanyaan itu? Tidak usaha. Ada tadi teh profesi, terus pendidikan terakhir. Yang nggak ada ini penghasilan berapa? Nah ini ada pengeluaran. Apakah Anda memiliki usaha? Ya. Apa jenis usahanya? Warung gitu ya. Offline apa online? Warung naon? Offline atau online gitu. Sudah ada yang di sini. Kemana Mahmudina ya? Baca nongolnya. Coba dikontak Pak Gian. Oke, siap Kak. Kelihatannya ini udah cukup ya. Cukup ya. Yang paling krusial apa itu di situ ya yang itu sih udah cukup. Udah cukup sih menurut saya ya. Share deh. Itu yang usulan
bulan untuk reuni ada nggak untuk Mabesnya? Ada tadi dimulai dari Juli. Oh ya. Jadi kan yang paling krusial itu kan itu ya apa, domisili, usaha apa, kemudian pendapatnya tentang reuni, kemudian kartu ya itu. Untuk kartu apakah perlu ditanyakan di kuesioner? Atau nanti aja dibahasnya di Mubes untuk pengadaan kartu itu, nggak usah ditanyain di situ. Oh. Kemarin penjelasannya apa ya di Mahmudin itu? Bertanya pertanyaan itu. Menurut saya sih untuk masalah kartu, untuk kelengkapan organisasi itu dibahas aja nanti pas reuni gitu. Pas Mubesnya. Yes, sekalian itu aja kali ya, sekalian nyebar data gitu mungkin biar sekalian tahu. Nggak usah ditanya langsung kartu alumni. Tapi itu ya, yang perlu ditanyakan dalam bentuk ini ya, bentuk kartu itunya ya. Oh. Itu kan nanti dibahas nanti ya pas Mubes. Betulnya. Kalau mau ditanyain apa sih buat bahan di Mubesnya aja. Ini udah cukup lah segitu ya untuk kuesioner. Cukup ya. Jadi disebarnya itu nanti melalui perangkatan. Mana ya perangkatan. Satu orang perangkatan tuh harus kepegang. Sekarang perlu nggak dimasukkan pertanyaan, disuruh masukin nomor teman-temannya atau enggak? Soalnya ada beberapa yang tidak masuk grup angkatan gitu. Gimana? Bagian? Pertanyaan nomor kontak teman-teman gitu. Nggak usah. Oh. Udahlah, kurang kenal lah, lain kasih siomanya. Jadi sebetulnya sih kita masuk yang strategi sebaran. Ya, langsung strategi penyebaran. Data alumni tercatat berapa orang yang komitmen untuk ikut reuni gitu ya intinya ya. Dan ya pada akhirnya Bagian kita tuh udah punya data semua perangkatan kan ya? Ya, tapi cuma 200 orang. Maksudnya? Oh, cuma 200 orang ya. Nggak nyampe di 900. Kalau nggak salah Pak Adis tuh udah bukan janji ya, maksudnya mau menyediakan data alumni kan? Oh ya udah. Nah, mungkin ada setiap angkatan itu 2 atau 4 orang itu diundang kemudian dijelaskan mengenai kuesioner ini gitu. Ini siapa yang bocor ya? Masa ya? Pak Iip, Sadayana usul. Jadi pertama setelah ada data alumni itu kita cek 1 sampai 4 orang itulah per alumni, per angkatan itu diundang gitu ya, dijelaskan sekaligus untuk mencoba si pertanyaan ini gitu, sekaligus menjadi penjelasan juga informasi tadi yang kekhawatiran Mahmudin nanti disalahgunakan datanya dan lain sebagainya itu. Jadi itu tahap strategi pertama. Kemudian setelah terjelaskan semua baru disebarkan dan menjadi tanggung jawab si 4 orang ini gitu, bahwa di angkatan 1 ini ada 20 orang, 4 orang inilah yang bertanggung jawab memastikan 20 orang ini sudah mengisi semua gitu. Itu sih, jadi kayak koordinator perangkatan gitu, dipilihlah 1 sampai 4 orang. Jadi ada koordinator nasional, ada koordinator perangkatan gitu. Gimana kalau gitu strategi penyebarannya?
Soalnya kalau per grup itu tadi kata Gian belum tentu ada semua ada di grup gitu. Kayak di informasi aja kan, di grup informasi ini rapat hari ini nggak semua datang gitu ya. Jadi tidak semua lengkap per angkatan. Artinya ada informasi yang putus gitu kalau misalnya kita share di informasi itu, di grup informasi itu. Menurut saya gini ya, jadi untuk memperoleh data 70% dari total target 70% dari total alumni yang katanya sampai 900-an ya. Itu memang perlu beberapa gelombang penyebaran informasi penyebaran kuesioner ini. Jadi yang terbayang sepertinya penjaringan pertama itu 200 sudah bagus. Kemudian step berikutnya dari 200 ini kita minta informasi mereka, teman mereka lagi yang lain. Kemudian bulan berikutnya di-share lagi dengan pertanyaan yang sama atau pertanyaan yang direvisi seperti itu. Jadi yang sepertinya penyebaran ini akan dilakukan beberapa kali lah gitu mungkin Indri ya. Sepertinya gitu. Jadi langkah gitu ya. pertama di-share ke setiap grup angkatan gitu sekarang ini. Nah, kemudian di-share aja dulu, coba di-share gitu ya, hari apa kita coba, mungkin besok misalnya langsung diviralkan ke semua grup. Nah, nanti dalam seminggu ke depan yang masuk itu data berapa gitu. Nah, kita evaluasi. Jadi evaluasi masuknya data itu harus kita ini per minggu gitu. Barangkali begitu. Jadi besok kalau Kang Mahmudnya nggak ada ya. Bisa ditelepon nggak itu siapa namanya? Pak Gian. Bisa juga langsung sebar saja ke grup. Kalau nggak salah, Mahmudin tuh pernah bilang ada uji coba kuesioner kan? Uji coba kuesioner. Nah, nggak tahu seberapa pengaruhnya kalau misalnya dievaluasi setelah kita sebar 200 misalnya ya. Kita evaluasi dengan pertanyaan apakah itu berpengaruh terhadap yaitu tadi codingan apa segala macam gitu Pak Ib. Jadi kalaupun mau dicoba ada uji coba dalam 1 minggu gitu, itu terus nanti diperbaiki gitu. Betul. Baru langsung saja disebar besok lah, besok sore langsung sebar. Dicoba di grup yang informasi itu ya? Atau ya, perangkatan informasi itu? boleh. Ya, informasi dulu ya. Enggak, Mon. Jadi uji coba kuesioner di grup di anggota untuk grup informasi gitu ya? Ya, betul. Share saja besok. Sore lah, besok sore. Besok itu tanggal berapa? 24 ya? 4 Juni. Terus nanti kalau ada masukan atau ada kesulitan, pertanyaan gitu bisa disampaikan. Iya, Nak. Oke. Jadi tidak perlu menunggu kita kita pegang bahwa semua angkatan itu sudah kita pegang semua gitu ya. Udah yang sementara kita ada, share aja langsung, share sambil jalan. Seminggu berikutnya kita evaluasi, kita undang teman yang sudah mengisi itu kan kelihatan ya di form nanti ya. Siapa yang dan ada nomor kontaknya kan, kita hubungi, minta tolong nomor temannya yang seangkatan yang lain mau kita hubungi gitu. Jadi estafet saja gitu. Karena tidak mungkin kita menunggu kontak itu lengkap 900 itu dalam waktu singkat gitu. Terus selanjutnya dari segi data juga bisa aja sih menurut saya mah hal-hal yang krusial itu kan data keluarga, minat, domisili, kemudian yang itulah tujuh reuni akbar ya. Yang reuni itu. Jadi hal yang krusial itu udah cukup sih yang disebar gitu.
Terus untuk perlu ada pertemuan daring sih menurut saya yang ada, jadi hibrid tuh gitu. Jadi evaluasi yang berikutnya itu minggu sesudah Idul Adha lah di Majalengka saya usulkan bertemu yang ada saja, tidak perlu memaksakan yang sulit untuk dikumpulkan. Di Majalengka tuh ada Nandan, angkatannya Nandan yang ke bawah bisa kumpul. Kemudian angkatan saya, angkatan yang lain juga kalau ada. Jadi hibrid gitu. Jadi suasananya akan lain. Kalau sekedar ketemu di online, tidak ada kopi darat, itu seperti itu terus dipajarkan ngelamun banget gitu. Jadi memang perlu ada ketemu di darat sambil hibrid lah gitu. Tah, Mumu datang tah. Oh, punten tanah. Mu. Mangga lebat Mumu. Mohon, punten biasa. Jadi tapi itu gangguan. Nah. Lapulsa wala kuota. Nah. Jadi kita sudah membahas mengenai strateginya gitu untuk mengenai konten sampai besok siang. Tadi catatan-catatan yang dari Indri itu ya mengenai nomor 21 dan 22 ya intinya tetap sama tapi dipisah. Ya diefektifkan gitulah. Iya. Mumu. Jadi siap Mon. Lebih strateginya sekarang nih penyebaran. Kalau usul saya memang perlu beberapa waktu ya untuk penyebaran itu, tidak sekaligus satu waktu. Jadi besok sore kita sebar form yang ada sekarang, bisa di grup yang perwakilan itu atau ke semua grup yang ada angkatan. Nah, seminggu berikutnya kita evaluasi gitu Mumu. Iya. Terus aja. Oke. Abi confirm ini ya catatannya Pak Iipnya. Jadi usul Pak Iip itu form itu disebarkan dengan cara bertahap. Pertama disebarkan di grup informasi mulai besok nih Mu. Nah terus jika ada saran masukan perbaikan gitu ditampung berapa hari gitu. Terus kemudian jika tidak ada maka langsung disebarkan ke setiap angkatan. Nah itu datanya itu dicek setiap minggu. Nah, dari situ kita lihat apakah perangkatan sudah ada. Kalau misalnya sudah ada dan belum ada mengisi semua gitu, itu dikontak alumni yang sudah mengisi untuk menyebarkan ke teman-teman yang lainnya gitu. Itu ya Pak Ipnya. Kirang langkung begitu. Yang gede Ibu. Ya. Apa nak? Mohon gitu Nah, tinggal atas nama anak merenya. Mohon jadi surat pengantarnya. Bidang SDM OB PD. Siap, mangga. PD Persis bidang SDMO Ustadz Fajar Senjaya. Siap. Nyari seorang Bima dicobian deh, dikomunikasikan deh. Pak Aep. Mohon. Kuma. Mohon cobian dicoba ke pesantren. Soalnya pas tempo dulu anak ketemu Ustadz Wawan itu. Jadi gue baca serahkan ku KNT cina gitu, tapi tinggal lamun jadi mah orang ke jalan mah apakah ada contohnya teh garek gok deh teh nggak ngerti gitu. Pas dulu saya kan ketemu Ustadz dulu pas sebelumnya situ ngobrolin pingin ngumpulin IKP, pingin nyesok we ku ente uruskan cina. Kamu bikin perangkatan apa dan sebagainya udah urusin pesantren kalau butuh data pesantren tinggal itu. Jadi secara umum pesantren saya setuju, tapi saya nggak tahu apakah kalau kita udah jalan dan sebagainya pesantren agak gimana gitu, saya nggak tahu. Yang penting kita ngomong aja dulu ke pesantren lah, kita izin nama. Ke penting ya
di WA atau kumaha gitu. Mohon ko amumunya. Tapi yang jelas pandangan saya mah, penafsiran saya mah, jadi pasal teh geus nyerahkeun sok ka IKP cenah di kumaha gitu lah istilahna mah. Independen gitu baheula teh. Oh. Yang geus berarti jalan wae maksudna mah nya. Oh, jalan wae. Oh, nya atasnya gitu mah. Atas nama tim atas nama alumni apa? Oh, alumni baru tim. Nah, di iya tim 11 paling bawah yang kita bikin ya ada kayak narahubung kayak gitu teh berapa orang kayak. Jadi saya usul itu di surat itu contohnya per angkatan ada PJ-nya. Jadi kalaupun ada pertanyaan tinggal ngontak si PJ itu gitu, ataupun si PJ itu yang secara tidak langsung diminta keikhlasannya untuk ngurusin angkatannya gitu. Contohnya angkatan saya Dian contohnya uruskan tah dari 28 atau berapa tuh 30 orang kumaha paling minim dapat 70%. Nah gitu. Oh, jadi dicantum namina gitunya di surat pengantar gitu form. Mohon dicantumkan namina contohnya angkatan ini atas nama siapa, narahubungnya, telepon siapa gitu-gitu. Ya, di juga kita seberangkatan dah hiji 29 angkatan. Ya kalaupun tidak total 28 angkatan kayaknya setengahnya lah. 11 angkatan ya cukup. Lebih dari quorum. Paling kita besok coba dulu Pak ya yang dari dari grup pusat informasi itu kita coba disebar aja dulu. Nanti dari situ hasilnya apakah ada penambahan dari data sebelumnya yang Mahmudin dapatkan. Kalau sebelumnya kan cuma dapat 200 kontak nih yang isi kuesioner. Apakah dengan cara yang besok kita lakukan dengan melibatkan perwakilan-perwakilan tiap alumni, apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Nanti kita evaluasi lagi di angkatan berapa yang partisipasinya sangat kurang gitu. Angkatan Karolot pokoknya mah. Enggak setuju agian gitu wae laras. Iya. Kalau angkatan ke bawah kemarin itu agak lumayan responsif, agak bagus maksudnya yang baru keluar mungkin masih pada kandel HP-na ngalanggurna gitu maksudnya teh santai. Ini tadi saya juga broadcast juga ke semua hampir 134 tadi udah tersebar tadi. Oke. Punten. Jadi katanya rencana besok kita uji coba kuesioner itu ya mau dia. Besok atau kapan? Ya setelah diedit kita langsung sebar aja. Kita lihat perkembangannya berapa hari lah, 3 atau 4 hari macet atau enggak. Kita tinggal lihat aja ntar. Jadi strateginya kita agian dan teman-teman mungkin sebenarnya banyak. Kalau mau cepat harus banyak tim sebenarnya itu. Ada orang yang khusus japriin orang ada harusnya itu. Ada contohnya orang yang khusus menghubungin PJ-nya dan bagiannya ada gitu. Kalau ingin cepat sebenarnya. Besok kita lihat hasil kuesioner kan ada itu nyantumin angkatan keberapa. Nah nanti kita lihat ini angkatan berapa yang belum masuk gitu. Jadi kita nanti minta salah satu perwakilan angkatan itu untuk ngasih ke kita kontak-kontak yang belum mengisi gitu. Betul. Ya. Itu jadi kita bisa tahu itu. Oh ini misalkan angkatan yang di bawah kita angkatan keempat, angkatan kelima gitu. Misalkan cuma yang ngisi ada 5 orang. Itu kan berarti kita minta ke mereka siapa aja temannya yang atau kontaknya ada enggak gitu. Kita langsung ngeblas aja sama saya gitu di blast untuk kuesionernya. Betul. Ya. Seminggu ya berarti ya. Oke. Kita seminggu sebar bet. Nah ntar minggu lagi kita
meeting lagi Pak persoalannya. Ntar ku Ana sama teman-teman disebutkan angkatan berapa aja yang ini. Ntar kita ambil tindakan gitu ya. Ya ke seminggu saya dulu itu aja. Seminggu itu 24 Juni sampai 1 Juli ya. Tapi nggak di ini apa namanya, maksudnya nggak di tanggalnya, nggak di tempat, nggak dicatat. Kita try out. Iya maksudnya. Ini lagi bikin catatan. Oh ya siap. Dising kena kayak ditutup. Bikin catatan ininya supaya bisa pengingat buat kita semua gitu. Betul harus. Biar nggak terlalu. Oke. 1 minggu di grup informasi itu ya? Ya, jadi di grup informasi nanti kalau di grup informasi kan ada cuma ada cuma ada 58 orang. Nanti terlihatnya mas sesudah hasil ada, kita bisa melihat dari angkatan berapa aja yang partisipasinya banyak atau bahkan yang nggak ada partisipasi banget. Nanti kita telusuri ketua angkatannya. Betul siap. Ya, kita coba aja dulu ya besok apakah ada peningkatan partisipan ya dari yang sebelumnya mau kumpulkan yang cuma 200 orang itu. Kalau misalkan sesudah kita sebar ini ada melonjak misalkan lebih dari 500, kita coba gali lagi, kan perkiraan ada 900 ya atau mencapai 1000 orang. 1000 kalau kumpul semuanya. Ini 1000 kalau 1000. Kita telusuri aja perangkatan yang belum mengisi siapa aja. Nanti perwakilannya ngasih kontak ke kita untuk kita blast. Oh siap non. Jadi mungkin caranya ya untuk kuesioner. Ini punten nih untuk waktu nggak apa-apa ditambah ya. 15 menit lagi apa gimana? Oh iya, udah 21.16. Ya udah untuk masalah kuesioner udah mungkin dulu ya. Apakah untuk clear agenda keduanya, agenda selanjutnya tentang pembentukan tim nanti aja. Untuk agenda pembentukan tim dan penempatan waktu mubes mungkin jadi ini apa yang hadir belum ada dari tiap angkatan soalnya. Atau kita lihat setelah kuesioner ini masuk gitu. Ya setelah kuesioner aja nanti kita bisa. Mereka IKAPIM. Gimana ya? Ya jadi mubes itu kan IKAPIM ini kan sudah pada hilang tuh aturan-aturan. Yang kalau pengurus terakhir Pak tiasa kedetek tuh pengurus terakhir. Ada RT terus ya. Terus hangus ya anggap saja tidak ada lah gitu. Iya. Jadi kita untuk awal aja ya. Kembali saja kepada common sense aja lah. Jadi yang namanya pemilihan ketua itu pertama mengenai yang namanya aturan main organisasi itu kan anggota, yang paling krusial itu kan anggota, kemudian lamanya mimpin berapa tahun, siapa aja yang berhak memilih dan dipilih kan gitu ya. Kemudian bagaimana cara memilih dan dipilihnya. Selesai sih menurut saya. Pertama yang disebut dengan anggota di organisasi IKAPIM itu adalah seluruh orang yang pernah belajar di pesantren versi 92 Majalengka, itu usulan saya seperti itu. Kemudian yang kedua, semua anggota IKAPIM itu berhak memilih dan dipilih. Itu yang paling krusial itu. Kemudian yang ketiga, periode lamanya yang memimpin bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Tapi yang paling cocok sih 3 tahun menurut saya. Karena bukan organisasi mahasiswa, tapi bukan juga organisasi ormas ya. 5 tahun kelamaan, 2 tahun kecepatan, 3 tahun lah.
Kemudian yaitu paling teknis pemilihannya seperti itu. Adapun untuk ya mungkin yang paling penting tujuannya, tujuan organisasi, karena ini organisasi alumni, ya tentu saja nilai-nilai kekeluargaan yang ditonjolkan kan ya, persaudaraan, kekeluargaan, saling tolong menolong, kemudian saling membantu, ta'awun, tasamu, apalagi ya itulah prinsip-prinsip persaudaraan lah gitu. Jadi ya lucu saja kalau misalnya forum alumni menjadi ajang saling politik tahun gitunya, asa lucu gitu. Nah jadi tentu semua akan menyadari inilah. No politik, no sara, no. Ya itu sih. Kemudian masalah program kerja atau apa itu mah bisa sih disusun sesudah ada kepengurusan mah ya agiannya. Ya, Kang. Itu sih menurut saya. Jadi common sense-nya itu ya semua dengan cara-cara ya harus dengan cara-cara yang demokratis agar tidak ada yang pihak yang dikecewakan dan ada pihak-pihak yang tidak puas gitu kan. Bagaimana prosedur demokrasinya ya yang paling mungkin perwakilan dulu gitu. Perwakilan dibentuk, ada utusan perwakilan tiap angkatan 1 atau 2 orang RGUG. Kalau 30 angkatan berarti kan kali 2 60 tah. Nah, silakan 60 orang ini bermusyawarah untuk menentukan ketua formaturnya gitu kan. Nah, ketua panitia dulu gitu. Nah, sudah itu kemudian silakan direncanakan dilakukan pemilihan umum gitu. Jadi dibuka kesempatan semua alumni berhak untuk berpartisipasi ya dalam menentukan. Jadi organisasi ini ditentukan oleh semua lah gitu kira-kira ya Teh Indri ya. Itulah. Jadi hak dipilih dan memilih. Jadi kita harus memulai mengawali organisasi kita dengan cara-cara yang terbuka, transparan, profesional, akuntabel, demokratis, setara, egaliter dan lain-lain lah gitu. Menawi itu inti nama sih anu diharap banyak. Tinggal teknisnya aja ya mungkin beriringan dengan pendataan itu ya, kamumu ya. Ya. Karena kan ya nanti kita lihat dari hasil pendataan itu dari kalau kita udah dapat gambaran kan dari hasil kuesioner itu angkatan berapa aja ya. Ya. Antusias. Kan siapa yang akan diperwakilan dari tiap angkatannya itu gitu. Iya. Ya betul. Jadi kalau mungkin itu ya untuk saat ini kita udah mungkin besok aja Teh Indri. Apa itu? Sebar ini kuesioner. Oh iya. Mamudin. Ya besok. Jadi malam ini diedit, besok kalau udah itu dilempar ke grup. Langsung aja, ntar ke grup mana aja. Dalam hal ini contoh kita di grup yang perwakilan alumni itu suruh sebarin lagi ke grup angkatannya masing-masing gitu, tolong Brad. Kita lihat nih perkembangannya, jadi langsung aja lah nggak apa-apa, gitu aja teknisnya. Besok insya Allah ya. Ya. Oke. Pak ini itu udah berarti ya. Mohon ya. Kuesioner lah kayak perkawis. Mohon. Perkawis pembentukan timah kayak tinggal hasil kuesioner kita undang perwakilan masing-masing. Mohon. Margi ada panjang pembahasan pembentukan timnas. Mohon. Ya Margi ini kan hadirnya kan saya sadaya tina tiap angkatan gitu kan. Upami tos katingalin ngasih angket mah.
kita mencari kesediaan dia untuk hadir di Google Meet ya gitu. Ya tenang naon. No aya bae heula ieu. Mohon. Mohon. Iya di bawah teh pengen di bawah abdi wenten Kang Nandan, Farhanin Neni, Siva ya. 1 2 3 3 angkatan Altur Jaya teh sahaya. Mohon dapat memutus aya nu ngawakilannya angkatan aja. Kalau di bawah mau aya 3. Abdi di bawah Gian. Arisnya. Oh alah. PT ngaran PT itu namanya PT Altur Jaya. PT iya. PT non teh. Umroh. Levelnya aduh mantap lah. Jaya gitu kayak prediksi. Altur Aris namanya. Aris Kultur Jaya itu. Kopi darat deh Raha Altur. Mangga ya, naik Iraha orang ngopi. Itu aya cuti bersama kaping 28 ya. Cuti bersama teh tos mulai ti ayeuna di kaping 2 genep. Ayo Tendri pulang mudik, balik ke mudik ke lembur. Ayo lah. Ngopi-ngopi di Jahim. Entong atuh jauh teuing, saya jauh teuing atuh Kabupaten mah atuh. Esok atuh di Majalengka. Iya. Ini satu lagi. Punten. Sok. Eta apakah emang perlu lagi minta saran atau masukan atau enggak sih? Oh iya. Atau salah langsung eta mah gitu ya. Enggak perlu itulah. Kemarin kan udah ya. Ya. Udah langsung aja besok sebar aja apapun hasilnya. Padahal namun, ada terobating pertanyaan, nges be, apakah Anda pernah sekolah di Mualimin? Apakah Anda ingin mubas? Guys, segitu ta reunian. Betul, iya sih. Tapi betul survei doi maksudnya teh nggak kayak beberapa kali kata kulian kerja di mana betul kudu nanya deui sekalian jadi oh iya anu gitu singkat padat tapi kurang bermanfaat. Aris aya nu kurang pertanyaanna pernah umroh enggak gitu. Eta mah kudu mayar pertanyaan gitu mah. Pernah umroh deh. Sudah memiliki rumah pribadi belum? Sponsor masuk, sponsor. Sokian tawarkan umroh yan alumni. Pasarkeun nya. Pasarkeun. Kaharti ta. Bersaing lah yang kayak imtake. Nya komoena bandara lebih deket tidinya tuh. Jauh kita di Cikijing mah. Untuk bisa pesawat gede Kertajati mah ya, bisa pesawat gede. Mohon mangga ieu nu eta nu bilih bade anu ieu da entos itu nya entosan berarti nya. Mangga anu bade live. Ieu ngobrol-ngobrol santai ieu mah. Heula di foto heula moal. Foto bukalah. Oh iya, sebentar. Yang ini kameranya anu aya nu bade pamitan mangga. Wios dan tos. Baik. Mani juga ustad pisan deh. Wios dan tos. Jadi kangen Ustad Maksum. Fisik anu aya peryogi gitu tah. Oh itu. Mohon pulang ya tumud. Kemarin di lembur Ustad Ucul. Mangga Iqbal. Langganan di lembur urangmu Ustad Ucul. Setahun 2 kali. Foto ya teh foto. Foto. Sejarah. 1, 2, 3. Mau aya rencana pulang tuh kok? 1, 2.
Mau hari ulang. Saridwan nanyakeun mau. Salah wae kangen. Bulan anjing yang salah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah lah. Astagfirullah. Ya ngumpul mah di Majalengka lah, mau ngumpul kopi darat. Ada silaturahmi ke PD asik. PD mana heula ieu teh? PD Jebor. PD KNPI. Bana saya Kak Mualimin kamarnya. Pak Pep. Anas ya, kali nanti ya non orang tua santri. Oh. Anas mah di Karawang kan? Di mana? Karawang ya. Ri bantuan tesis ya kumahan Ri. Ya ampun. Ayo ke Depok. Tesis bantuan orang ya. Tesis bantuan orang. Yang mau dibantuan. Kaci. Coba sahanu. Nyuhunkeun bantosan tesis ya teh Kang Ip ka Indri ya sing teh. Nek mun jadi wae tesisna. Pusing. Tuh sengaja deh tentang itu gender. TK mana antosnya? Paruman. Mohon. Paruman. TK mana antos? Si kayak bodas.